hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kalau hari ini kami masih boleh ada, dan boleh Engkau yang mengundang kami ke dalam rumah-Mu, boleh Engkau yang menginginkan kami Tuhan mengalami persekutuan dan keindahan Engkau Allah Tritunggal kami. Engkau cukup pada dirimu sendiri, bahkan Engkau sendiri sempurna ya Tuhan. Engkau di dalam kemandirian-Mu yang mutlak ya Tuhan. Namun Engkau Tuhan mengundang kami menjadi bagian untuk mengalami dan menikmati cinta, kasih, anugerah, kemurahan di dalam pribadi-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Engkau yang mengundang kami malam ini bersama-sama datang untuk menikmati, beribadah dan bersekutu, berdoa, menikmati Tuhan mengundang kami, menginginkan kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami. Kami bersyukur. Engkau mau menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengundang kami, menginginkan kami ada di sini. Maka biarlah kami rindu mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kami. Dan pakailah hidup kami ini Tuhan, sambil menikmati Tuhan, sambil dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakailah hidup kami sampai akhirnya kami pulang kembali kepada Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan bersama-sama dengan-Mu, di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Dan orang lain boleh mengalami Tuhan lewat doa dan perjumpaan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami di dalam perenungan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Ya, saya bersyukur sekali lagi untuk kesempatan bersama-sama boleh berdoa dan sekaligus kita bersama-sama belajar firman ya. Bagi saya kesempatan Rabu malam di beberapa gereja diundang hadir adalah menjadi bagian saya pribadi, boleh berdoa, boleh menikmati persekutuan dengan komunitas yang sedikit berbeda-beda. Namun hampir setiap kali kalau yang Rabu seperti begini saya merasa tidak akan terlalu banyak orangnya, tetapi saya merasa besar kuasanya gitu. Lucu ya. Ternyata power, kuasa rohani itu bukan tergantung banyaknya orang gitu. Bukan tergantung jumlahnya gitu. Tetapi kuasa dan pengaruh rohani itu tergantung kedalaman orang bersama dengan Tuhan gitu. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari Nehemia sebentar. Nehemia pasal 1. Di tengah-tengah tema kita tentang faithfulness in prayer, jadi kesetiaan di dalam doa. Saya ingin mengajak kita melihat sebentar Nehemia pasal 1 sambil membaca kisah ini, sambil related dengan situasi negeri ini, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita barangkali. Nah, waktu saya dapat tema ini, saya merasa seperti sebuah rangkaian perjalanan kami sendiri. Saya dalam pelayanan di sekolah bersama para leaders, bersama para teachers gitu ya, dengan pemimpin-pemimpin ya, berbagai kalangan leaders, lalu kemudian dengan para guru. Kami beberapa bulan terakhir memilih salah satu bagian untuk reflection adalah Nehemia ini. Jadi beberapa bulan tidak serta-merta karena ada tema ini terus kami siapkan, jadi kan kebetulan yang dibikin-bikin banget lah gitu ya. Tapi memang beberapa bulan ini sendiri, kami sendiri sedang menjalani itu, mengalami itu dalam pelayanan, pekerjaan. Jadi ada salah satu teman devotion bilang, betapa bersyukur kita bukan hanya dapat pekerjaan dan dapat salary gitu, tapi di tempat ini sekaligus kita bisa bekerja, sekaligus bisa melayani gitu. Jadi melayani di sekolah adalah sebuah anugerah tersendiri ya. Lalu gara-gara begitu sambung ada yang bilang kita bukan hanya dapat tempat bekerja, tempat melayani, tapi kita dapat tempat persekutuan. Wah, lebih dalam sedikit lagi. Lalu satu momentum setelah lewat beberapa kali devotion dan sharing-sharing itu, kemudian ada satu kelompok yang lebih kecil, lalu sama-sama kita bilang, betul ya, betapa kita bersyukur kita bukan hanya punya tempat kerja, dapat salary di tengah-tengah orang banyak susah cari kerja,
tapi kita jadi punya tempat sekaligus melayani. Jadi sambil kita bekerja, sambil itulah pelayanan kita. Lalu di dalam situ kita punya tempat persekutuan, kita bisa berbagi dan sebagainya. Dan ternyata dapat satu tambahan lebih dalam lagi untuk kelompok yang lebih kecil ini. Kita mendapatkan persahabatan gitu. Saudara, kadang-kadang di dalam persekutuan doa seperti inilah kita bersahabat. Meskipun mungkin tidak terlalu saling kenal satu dengan yang lain, nama apa mungkin tahu tapi kedalaman enggak. Tapi lucunya orang-orang yang punya kedalaman dengan Tuhan, waktu ketemu sedikit banyak, kadang saya suka bercanda, parfumnya sama gitu. Parfumnya adalah kesetiaan, kedalaman, kesungguhan, ketulusan. Bukan orang yang mencari tampilan di atas permukaan, tetapi orang yang tahu bahwa Tuhan ada di dalam kedalaman gitu. Nah, Nehemia bercerita kisah itu pada awal mula. Kita hanya membaca beberapa ayat dari pasal 1, tapi saya ingin memperlihatkan sedikit banyak, hampir semuanya secara keseluruhan, namun secara highlight kita beberapa, jadi saya lompat 1-2 bagian. Nehemia pasal 1, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Jadi Nehemia bertanya karena ada sebagian orang yang ditawan, tetapi ada yang terhindar dari penawanan. Dan kondisi sekarang kita kalau lihat Sumatera, sebagian ada yang hanyut dan meninggal, ada sebagian yang tidak meninggal. Sebagian yang betul-betul rumahnya habis, ada sebagian yang tidak. Ada sebagian yang terluka-luka berat, ada yang sebagian tidak. Jadi situasinya ada campuran kondisinya gitu. Lalu yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan. Jadi terhindar dari penawanan, tetapi ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Jadi sebenarnya kan ada orang-orang yang ditawan, tapi ada orang-orang yang terhindar dari penawanan. Nah, kalau kita dalam hidup ini kadang-kadang melihat hal seperti ini, kadang-kadang kita bisa bahaya kalau kita nggak reflektif. Sejujurnya kalau kita disuruh pilih, kita mau pilih di mana? Yang dibawa ditawan atau yang terhindar dari penawanan. Nah, lalu ditambah orang-orang yang terhindar dari penawanan ini ternyata ada dalam kesukaran besar. Barangkali orang-orang yang pergi waktu ditawan, mereka nggak tahu situasi ini, bisa aja mereka jadi iri, kenapa mereka tidak ditawan, kok kami yang ditawan, kok kami yang ditahan gitu. Karena mereka nggak lihat yang tidak ditahan. Bisa saja yang keluarganya meninggal, bisa punya kemarahan besar, kenapa keluarganya meninggal, keluarga yang ini kok enggak gitu. Bisa saja rumah yang hanyut lebih marah daripada yang rumahnya masih ada. Tapi ternyata informasi yang diberikan adalah ketika sebagian tertawan, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Saudara, ini seperti sebuah gambaran kehidupan yang kadang-kadang orang tertentu tidak memahami orang tertentu dan orang tertentu tidak memahami orang lainnya. Karena mereka tidak bisa melihat. Dan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan ini dihadapi orang-orang yang tidak tertawan. Karena yang tertawan kan sudah dibawa pergi ke tempat yang lain. Nah, sementara Nehemia pada masa itu adalah bukan orang yang sedang tertawan, bukan orang yang juga tinggal di sana. Nehemia adalah orang yang di tempat lain dalam keadaan yang sudah punya pekerjaan tetap, juru minuman raja, sebuah posisi yang baik. Namun ketika dia mendengar berita ini, ayat keempat, baca sama-sama sebentar, ayat keempat, 1, 2, 3. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Tidak dicatat dia bersama siapa, tetapi dia mencatatkan dirinya dalam keadaan setelah mendengar berita ini, dia duduk menangis 4 hal. 1, dia menangis. 2, dia berkabung selama beberapa hari, dikasih detail. Lalu dia berpuasa
dan dia berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah saudara, ketika peristiwa terjadi di sekitar kita, maka ada kita atau tidak ada kita, peristiwa itu sudah terjadi. Kita dengar atau tidak dengar peristiwa itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Beberapa hari terakhir ini malah yang lebih heboh yang kebakaran. 22 orang meninggal, ternyata salah satu adalah rekan teman dekat dari salah satu rekan kerja kami. Masih sangat muda. Jadi cerita sambil menangis berduka. Peristiwanya begitu dekat dengan dirinya jadi. Dan karena kebakaran posisi 22 orang. Sementara Sumatera cerita tentang hampir 1.000 orang meninggal, kira-kira gitu. Tapi itu mungkin lebih sebuah angka. Tapi bagi rekan kami ini, dari 22 itu, mungkin itu angka. Tapi satu itu jadi pribadi, karena dia kenal. Nah saya kira ini cerita seperti lebih masa COVID. Angka begitu banyak, tapi begitu orang dekat yang terjadi. Ini bukan tentang angka gitu. Bagi Nehemia, waktu dengar ini seperti bukan angka loh. Ini seperti orang dekat. Reaksinya begini, ayat kelima. Waktu dia mengambil diri untuk menangis, berkabung, berpuasa, berdoa, beberapa hari dicatat itu, dia berdoa, kalimatnya terungkap adalah begini. Udah pasti bukan cuma segini, tapi kira-kira inilah mungkin sebagian dari hatinya, kedalamannya, ringkasannya. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Tiba-tiba dia merelasikan dirinya dengan orang-orang yang menjadi korban. Saudara, ini sebuah kedalaman waktu kami memahami ini, bahwa kepemimpinan bukan lahir dari sebuah ambisi, visi bukan lahir dari sebuah ambisi, tetapi visi lahir dari sebuah empati. Kedalaman doa bukan lahir dari sebuah cita-cita dan apapun itu, tetapi lahir dari sebuah empati. Nah Nehemia waktu dia berdoa, sebagian doanya dicatat bahwa dia berkata bahwa doa siang dan malam hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Seolah-olah dia begitu dekat dan menghayati peristiwa itu, bukan hanya melihat itu sebagai peristiwa di luar dirinya, tetapi waktu melihat peristiwa di luar dirinya, dia bisa menarik refleksi ke dalam diri dan keluarga, lalu menyadari kami tidak lebih baik daripada mereka. Berapa banyak orang Kristen yang terjebak di luar sana, saya berharap tidak di sini, seolah-olah kalau orang dapat malapetaka, lebih buruk hidupnya, mereka mungkin lebih sembrono, mereka lebih jahat, lalu Tuhan menghukum mereka. Itu ungkapan yang jahat sekali. Karena nanti ada satu masa barangkali mereka sendiri sebetulnya mengalami kecelakaan dan kesulitan dan penderitaan. Dan sebenarnya enggak begitu. Dan tidak selalu begitu. Barangkali 1-2 kemungkinan Tuhan sedang bekerja untuk sesuatu iya, tapi bukan begitu caranya merespons gitu. Dan entah berapa banyak orang-orang yang bisa melihat keadaan sekitar lalu melahirkan hati yang kemudian dengan setia lalu mulai mendoakan orang-orang. Peristiwa yang terjadi di sekitar adalah tempat latihan untuk belajar mengasihi dalam diam, untuk belajar peduli dalam doa dan kesetiaan. Tidak banyak orang yang tahu, tetapi itu menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mempersembahkan uang dan harta benda tentu penting, itu kebutuhan mereka. Tetapi ada orang-orang yang punya harta banyak pun tidak memberikan. Kumpulan dari banyak orang-orang kecil, barangkali itu justru menjadi jumlah uang yang besar. Nah, membayangkan kehidupan doa seperti orang-orang yang mungkin tidak terlihat di gereja,
tidak terlalu terpandang di gereja, tidak terlalu dikenal di gereja. Tetapi mereka adalah orang-orang yang punya kedalaman, kesetiaan. Dan saya percaya persembahan itu harum di hadapan Tuhan. Saudara, Nehemia dalam kehidupannya yang boleh dibilang sudah nyaman, pekerjaan yang tetap, dan seterusnya. Dia mulai related dirinya, lalu sampai ke ayat ke-7 dia bilang kami telah sangat bersalah terhadapmu, tidak mengikuti. Lalu ayat ke-8, ingatlah akan firman-mu. Lalu ayat ke-9 sekarang, mari kita baca sama-sama ayat ke-9. Ayat ke-9, 1, 2, 3. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara, tentu dalam anugerah kemanusiaan, pertolongan bagi mereka yang terluka, menderita, pasti sangat dibutuhkan. Itu sudah pasti. Itu adalah pertolongan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kita rindu punya kedalaman yang sampai mendoakan dan merindukan mereka yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kiranya mereka bukan hanya mendapat pertolongan secara kemanusiaan, tetapi pertolongan yang lebih dalam lagi daripada sekedar kemanusiaan adalah pertolongan kalau mereka anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, mereka adalah saudara-saudara kita yang barangkali sedang dalam keadaan yang bukan hanya terluka hatinya, tetapi sedang terluka batin dan dirinya, dan mungkin sedang mempertanyakan Tuhan ada di mana. Nah, butuh orang-orang Kristen yang sedang berada di tempat yang aman dan baik-baik saja, merasakan kedalaman itu dan meminjamkan tanda petik iman ini untuk mereka jangan sampai ikut hanyut dan lenyap. Imannya, percayanya kepada Tuhan. Tubuhnya boleh hanyut, keluarganya boleh hanyut, imannya jangan sampai ikut hanyut. Tetapi kita tidak ada di sana. Kita tidak ada di sana. Mereka yang sedang mengalami, bukan kita. Maka lain kali waktu kita mengalami penderitaan yang private, orang tua kita sakit, anak kita sakit, kita sendiri kecelakaan, sebenarnya itu adalah masa-masa penting untuk menghayati peristiwa-peristiwa tertentu yang sedang dialami oleh orang lain. Jadi silakan dibalik. Karena peristiwa ini terjadi di luar kita, kita mulai mengambil waktu berdoa. Lalu kita mulai punya penghayatan tentang penderitaan orang lain. Maka waktu kita menderita, kita menjalaninya dengan kedalaman yang pernah kita berbagi dengan orang lain menderita. Atau sekarang dalam anugerah, kita belum terlalu punya kedalaman waktu melihat orang lain menderita, dan Tuhan izinkan kita menderita. Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Bagaikan pemazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Dia memimpin aku, dia menuntun aku, dia membaringkan aku. 3 ayat pertama tentang I and he. Seolah-olah Daud mau cerita kepada orang lain tentang Tuhan. Saudara baca Mazmur 23 begitu, ayat 1-3. I and he. Dia menyediakan, dia membawa aku, dia membimbing aku. Ayat keempat dimulai dengan kalimat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kalau pakai cara berbicara seperti ayat 1 sampai ayat ketiga, mesti kan ayat ini bunyinya gini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab dia besertaku. Dapat nggak Bapak Ibu? Kalau konteksnya sama seperti ayat 1 sampai 3. Kan harusnya begitu. Gadanya dan tongkatnya menghibur aku, betul kan? Harusnya kan begitu. Tapi saudara baca ayat 4, 5, 6, dia bergeser ke kalimat, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Di mana perjumpaan dan pergeseran I he menjadi I you? Jawabannya di dalam lembah kekelaman. Dan indahnya ayat itu bukan disuruh sekalipun aku diam dan terjebak dalam lembah kekelaman. No, bukan. Ayat itu bunyinya adalah walk through. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman tidak pernah diizinkan Tuhan untuk orang berdiam mengasihani diri, emang yang paling sial, emang yang paling rugi, emang yang paling gagal. Bukan. Maka ilustrasinya, bengkel mobil bukan didesain dan dibangun untuk membiarkan mobil nongkrong di situ. Bukan. Keluar bahasa pendidikannya, pakai istilah nongkrong ya. Bengkel adalah tempat mobil rusak, walk through, masuk beberapa hari, keluar lagi. Lembah kekelaman tak pernah jadi tempat tinggal. Lembah kekelaman seperti sebuah bengkel rohani untuk dia walk through. Maka penderitaan kita, kesulitan kita, kegagalan kita tidak pernah menjadi tempat tinggal kita. Itu adalah tempat kita walk through. Nehemia mengerti sekali peristiwa ini. Dia tahu waktu saudara-saudaranya mengalami bencana besar, waktu saudara-saudaranya sebagian dalam tawanan dan sebagian tidak tertawan, dalam kesukaran besar dalam keadaan tercelah, dia tahu persis bahwa itu bukan tempat tinggal selama-lamanya. Itu hanya tempat untuk walk through. Maka nanti Nehemia melihat ini menjadi panggilan Tuhan. Nanti Nehemia melihat ini menjadi sebuah visi Tuhan. Bagi Nehemia panggilannya bukan hanya jadi pendoa, tapi meninggalkan pekerjaan itu, terjun langsung. Bagi sebagian orang gak harus begitu. Tapi bagi kisah Nehemia, maka saya gak mau spesifik tentang yang meninggalkan, tinggalkan semua, gak harus begitu. Tapi hatinya mesti sama. Waktu kita mendengar peristiwa itu, kita adalah seorang dokter, maka kita tetap menjadi dokter, merawat pasien-pasien kita, sementara bencananya tetap di Sumatera. Tetapi gara-gara peristiwa di Sumatera, saya mulai menjadi dokter yang lebih sungguh-sungguh lagi, mumpung boleh merawat pasien. Maka bagi para dokter Kristen di seluruh daerah yang boleh melihat berita ini, mendengar berita ini, maka rawatlah semua pasien sekarang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, boleh merawat pasien di depan mata. Karena banyak pasien tidak terawat. Bagi para pasien-pasien Kristen yang sekarang sedang menderita sakit penyakit, penderitaan dan kesulitan, masih bisa ke rumah sakit dan masih ada dokter yang merawat. Lain kali waktu mendengar berita tentang Sumatera ini, mereka menjadi pasien Kristen yang lebih tahu mengucap syukur. Waktu menderita masih ada yang merawat. Karena di sana terlalu banyak kepedihan yang kita lihat. Orang-orang kelaparan tanpa makanan, orang-orang terluka tanpa perawat. Dan kita nggak bisa ke sana. Menjadi terlalu melodrama kalau semua orang Jakarta pergi ke Sumatera. Itu kan terlalu dibikin-bikin nama ceritanya. Orang-orang di Jakarta lalu merasa bersalah karena Sumatera terlalu menderita, kita semua ikut menderita. Nggak begitu juga cara hidup ini. Tapi lain kali waktu membaca lagi berita ini, bagi mereka yang sekarang sedang melalui pergumulan, kesulitan, penderitaan hidup, dan merasa diri yang paling susah, lihatlah berita ini, dan duduklah beberapa hari untuk berkabung. Maka kita akan tahu, lembah kekelaman bukan tempat tinggal. Lembah kekelaman adalah untuk mengalami Tuhan.
dan dari sanalah kita mencintai orang lain. Mengapa Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami kegagalan, kesulitan, cita-cita kita tidak tercapai? Kadang-kadang kita susah ngerti ya. Kita loh pengen ini, pengen itu, terus nggak terjadi gitu ya. Aduh, kok kayaknya Tuhan gimana gitu. Jangan-jangan jawabannya adalah supaya kita lebih menikmati dan mengalami Tuhan di situ, lalu supaya kita lain kali lebih bisa mengasihi orang lain dengan empati. Jadi bisa dibalik. Sekarang melihat peristiwa besar bencana ini nggak terasa apa-apa. Ya udah nggak apa-apa juga. Habis gimana? Masa dipaksa-paksa? Tapi setelah kita mendengar khotbah ini mungkin kita jadi perlu reflektif sedikit. Kenapa saya nggak berasa apa-apa ya? Gitu. Nah yang terlalu perasa entah apa yang terjadi dengan pengalaman masa lalunya. Bisa jadi dia pernah mengalami penderitaan, kesulitan lalu mulai berempati. Baik sekali. Tetapi juga menjadi lebay sekali kalau tiba-tiba secara emosional memutuskan lalu terbang ke sana, lalu nggak jelas 2-3 hari mati ikut di sana, bukan menolong ikut mati, salah juga. Nggak begitu juga, begitu. Tapi bagi kita, para dokter, kita mulai bisa berpikir ulang. Bagi kita yang punya kesempatan untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang susah, kita jadi bisa berpikir ulang. Bagi kami, para guru, para pendidik, melihat sebuah tarikan lebih panjang sedikit. Saya baca dulu sedikit ini lalu kita selesai di sini. Ayat 10, waktu Nehemia bilang begini, sebentar saya masuk ke sini. Bagi kami para guru, tarikannya, jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang bekerja dalam area dan bidang lain, punya perenungan tersendiri. Ayat 10 bilang begini, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu, yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini, ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara, menutup refleksi dan perenungan malam ini tentang kesetiaan dalam doa. Saya kira kita sama-sama berduka untuk peristiwa Sumatera, sudah pasti. Tetapi kalau kita bertanya lebih jauh dan lebih dalam, apa penyebabnya? Di tengah-tengah semua simpang siur saling nuduh dan saling lempar bebas, kita juga tidak ikut-ikutan terjebak di situ. Tapi minimal kalau kita mau bilang ini ya, semua iyalah ya. Ya semua iklim lah, semua inilah, semua itu. Tapi bahwa kenyataan ada kayu yang begitu banyak, lalu membaca berbagai berita dan seterusnya yang bisa dipercaya. Kita juga tidak mau terlibat diskusi yang tidak kondusif ya. Tapi sebagai pendidik, kami para guru harus melakukan research dan kemudian menjadikan bahan untuk mengajar. Dan para kepala sekolah leaders melihat peristiwa nasional, peristiwa ini adalah sebuah bagian dari pelajaran sejarah yang bisa digabungkan dengan biblical worldview gitu ya, kami di sekolahan tuh kan. Ngajar matematik gimana ngajarin Tuhan gitu kan. Nah sebenarnya kan pelajaran sejarah yang bisa diajarkan. Nah, kita terlalu banyak pikir kalau pelajaran sejarah itu tentang Diponegoro, tentang Cut Nyak-Din. Ini juga sejarah. 3 minggu yang lalu ada sebuah peristiwa, banjir, longsor dan seterusnya. Kalau kita tanya apa penyebabnya, lebih dalam dan seterusnya. Barangkali muncul diskusi sana-sini dan menutup khotbah malam ini. Barangkali kalau kita masuk ke dalam sebuah refleksi, kita mau tuduh mereka adalah korban dari peristiwa perusakan 30 tahun yang lalu. Barangkali peristiwa yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang pernah merusak hutan dan sebagainya, apapun namanya 30 tahun yang lalu. Tapi mungkin kita hanya berhenti sampai di sini, jadi keliru juga. Karena dunia memang banyak kumpulan perusak. Lalu mungkin ada satu faktor lagi yang lain, bukan para perusak juga saja yang menjadi penyebab, tapi bagi orang-orang yang membiarkan itu terjadi. Pembiaran. Ketika tahu itu berbahaya,
dan punya kesempatan, lalu dibiarkan. Ketika tahu bahwa anak-anak murid kita hidup di dalam dosa dan mereka mulai menikmati dosa dan kecanduan dosa, dan kita jadi guru sambil ngajar matematika, nggak peduli mereka berdosa, yang penting ngajar matematika, disitulah kita sedang menanam bibit 30 tahun yang akan datang, merekalah pengakibat longsor di masa depan. Karena murid-murid kita inilah akan jadi orang pintar di masa depan, tetapi tak pernah tahu untuk apa mereka pintar. Dan 30 tahun yang lalu mereka pernah jadi murid kita, dan kita tahu mereka pernah dirusak oleh dosa, dan kita hanya mengajarkan matematika, fisika, kimia, sosiologi, bahasa Inggris, tanpa peduli untuk memperbaiki hati dan motivasi dan tujuan dari pendidikan. Dan 30 tahun kemudian, mereka mungkin penyebab longsor di kota dan negeri lain. Dan kita adalah orang bertanggung jawab karena membiarkan dosa menggerogoti orang tanpa beritakan Injil kepada mereka. Sekolah adalah tempat mempertemukan anak-anak berdosa dengan Kristus. Peristiwa, kegagalan, penderitaan, kesulitan adalah tempat untuk membawa orang berjumpa dengan Kristus di sana. Lalu penutup kami, salah satu challenge-nya adalah berapa banyak guru yang waktu tahu anak-anak dalam lembah kekelaman, orang tuanya bercerai, dipukul orang tuanya, dicaci maki, anak itu dalam lembah kekelaman. Berapa banyak guru-guru bidang studi yang mau hadir di sana, menemani mereka di dalam lembah kekelaman. Dan mereka bertemu dengan seperti Tuhan. Dan bahkan kemudian mereka bertemu Tuhan karena ada guru-gurunya yang menemani mereka di sana. Lembah kekelaman lain kali bukan hanya sebuah bencana, tapi lembah kekelaman bisa jadi tempat perjumpaan untuk mengubah hidup. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan di berbagai bencana lainnya, termasuk diri kita. Kalau satu hari mengalami bencana, penderitaan, kesulitan, kegagalan apapun, lain kali kita ingat, kita bukan tinggal di dalam lembah kekelaman, tapi itu tempat kita walk through, berjalan melewati. Kenapa? Di depan sana ada rumput hijau menanti, ada air tenang yang menanti. Dan kami pakai ilustrasi, dari rumah Daud bawa domba ke padang rumput, perlu lewat lembah kekelaman. Lembah kekelaman seperti sebuah perjalanan hidup yang tak terhindarkan, sebuah keniscayaan untuk menikmati rumput hijau. Tapi habis rumput hijau, kan mesti balik ke rumah, lewat lembah kekelaman lagi. Jadi saudara kalau dalam lembah kekelaman lain kali tanya, sebentar lagi nikmati rumput hijau atau terdekat ke rumah Bapak, begitu. Lembah kekelaman bukan tempat tinggal ya. Itu hanya tempat kita walk through. Bengkel bukan tempat tinggal mobil. Rumah sakit bukan tempat tinggal manusia normal dan sehat. Dia tempat lewat supaya kita sehat kembali. Supaya kita bugar kembali, mobil kita sehat lagi, dipakai lagi. Gereja menjadi tempat yang bukan hanya tempat tinggal saja untuk memulihkan hati yang terluka, mengobati, tapi keluarlah untuk menjadi berkat. Rumah tangga, tempat bekerja, persahabatan, dan tempat dimanapun, disitulah Tuhan bekerja lewat hidup kita. Yang letih, lesu, berbeban berat, mari kepada Kristus. Gereja menjadi tempat, tapi bukan tempat tinggal saja. Ini ada campuran kalau gereja ya, tapi menjadi satu utuh. Kita dipulihkan untuk memberkati. Dan kita membawa orang-orang sakit untuk di sini dipulihkan. Itu panggilan kita. Kita bersyukur, kita dipanggil menjadi orang-orang yang setia dalam doa, tetapi malam ini lewat perenungan ini, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau, sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, berbicaralah dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan di lembah yang paling kelam sekalipun. Tolonglah kami untuk menemukan dan mengalami Tuhan di sana. Dan kami menikmati Tuhan membawa kami keluar. Dan kemudian Tuhan mulai menikmati hidup kami setelah kami keluar dari lembah kekelaman kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengizinkan kadang-kadang dan apapun itu. Namun Tuhan, ketika kami yang sedang menjalani menjadi kesulitan setengah mati, Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sana. Dan biarlah ketika kami menikmati Tuhan, Tuhan juga mendapati sedang menikmati hidup kami. Ketika kami sedang menikmati kasih Tuhan, Tuhan juga mendapati kami sedang mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan sedang melayani kami, Tuhan mendapati kami juga sedang melayani Tuhan. Bapa, berkati gereja kami, berkati persekutuan di antara kami, orang-orang berdoa ini, sahabat-sahabat rohani dalam doa, saling mengenal dalam Kristus, di dalam kedalaman, kami saling mendoakan, khusus yang ada malam ini di ruangan ini. Sahabat-sahabat doa kami, sahabat-sahabat rohani kami. Bapa, berkati hidup mereka, satu persatu. Pakai kami Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.